Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktikum analisis penetapan tiamin dalam vitamin B1 secara spektrofotometri UV-Vis. Nah, yang pertama kali harus disiapkan adalah bagan kerjanya, karena bagan kerja ini merupakan acuan untuk kalian bekerja. Kemudian siapkan peralatan gelasnya yang dibutuhkan yang sudah dalam keadaan bersih. Kemudian kalian lakukan labeling. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan dalam penetapan tiamin dan vitamin B1 adalah kita harus menimbang 5 tablet vitamin B1. Kemudian kita hitung bobot rata-ratanya. Lalu dari 5 tablet tersebut kita ambil 1-2 tablet, kemudian kita haluskan. Nah, setelah dihaluskan kita menimbang vitamin B1 sesuai dengan instruksi kerja, yaitu 0,1 gram. Nah, kita tulis di bagian kerja bobot sampelnya 0,1 gram. Oke, setelah itu vitamin B1 yang sudah dihaluskan, yang sudah ditimbang 0,1 gram, kita lanjutkan dengan melarutkannya dalam labu ukur 50 ml. Untuk melarutkan vitamin B1 tadi yang sudah kita timbang 0,1 gram, jangan lupa siapkan labu semprot yang berisi HCl 1:60. Jangan lupa di label ya. Oke, kita larutkan sampelnya. Nah, karena dalam vitamin B1 itu bukan hanya tiamin, jadi pasti larutannya keruh. Yang larut dengan HCl 1:60 itu hanya si tiaminnya saja. Jadi larutannya memang keruh ya. Oke, kita pastikan, kita homogenkan dulu, kita larutkan dulu. Karena tujuannya ingin melarutkan si tiaminnya. Kemudian setelah ini, sebelum tanda tera seperti biasa, lakukan penyekaan, kemudian himpitkan dengan HCl 1:60, kemudian dihomogenkan. Nah, tadi sampel yang sudah kita larutkan dalam labu ukur 50 yang sudah dihomogenkan, akan kita lakukan penyaringan untuk mengambil fitrat yang mengandung tiamin kloridanya dan menggunakan kertas Wetman yang nomor 41. Ingat, penyaringan pertama atau fitrat pertama ini digunakan untuk membilas penampungnya. Jadi kita saring dulu sedikit ya. Jangan lupa dihomogenkan untuk memastikan tiaminnya betul-betul larut. Kita saring. Nah, fitrat yang pertama kita gunakan untuk membilas penampungnya. Nah, fitrat yang pertama ini kita gunakan untuk membilas penampung fitratnya, ya. Bisa dilakukan 1-2 kali untuk membilas penampungnya. Kemudian kita lanjutkan untuk mendapatkan fitrat atau menyaring fitrat yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuh sampel sebanyak 10 ml, kalian tidak perlu menyaring sampai 50 ml. Jadi menyaring sesuai kebutuhan, tapi pastikan setiap
setiap penyaringan itu harus dilakukan pengocokan atau dihomogenkan supaya tiaminnya betul-betul larut. Oke, Ibu lakukan penyaringan untuk menampung fitratnya. Nah, setelah ini kita bisa pindahkan. Sambil menunggu menyaring, kita lakukan pembuatan deret standar. Nah, setelah kita menyaring fitrat sampelnya, kita lakukan pembuatan deret standar. Ini menggunakan labu ya yang sudah Ibu label ya. Kemudian standar induknya dari botol reaksi Ibu pindahkan ke dalam piala gelas kecil yang sudah dilabel standar induk 250 ppm, standar induk tiamin. Kemudian dimasukkan ke dalam buret yang sudah dibersihkan, yang sudah dibilas dengan larutan induk 250 ppm. Kemudian kita mulai menurunkan volume sesuai dengan konsentrasi deret standarnya. Oke, kita mulai menurunkan standar ke-1 5 ppm dengan menurunkan standar induk 250 ppm sebanyak, lihat di bagian kerjanya itu 1 mili. Nah, teknik penggunaan buretnya untuk menurunkan larutan standar induk untuk membuat standar deret standar yang 5 ppm, deret standar yang pertama, itu pastikan larutan yang kita turunkan itu harus sejajar mata. Kemudian memegang buretnya itu menggunakan tangan kiri dan labu takar dipegang oleh tangan kanan. Nah, kita menurunkan 45 derajat, kemudian kita turunkan volumenya sesuai dengan perhitungannya. Jadi Ibu menurunkan konsentrasi deret standar 5 ppm itu 1 mili. Nah, lanjutkan dengan menurunkan larutan standar induk sesuai dengan konsentrasi deret standar selanjutnya. Membuat deret standar, lanjutkan kita memipet sampel dari fitrat yang kita saring. Nah, ini fitratnya kita ambil. Nah, jadi tidak perlu disaring keseluruhan ya, karena kita butuhnya simpel duplo, kita akan pipet sebanyak 5 mili. Nah, jadi kita lakukan pemipetan dengan menggunakan pipet volume 5 mili. Pertama-tama pipet volumenya harus kita lakukan pembilasan minimal 2 kali. Lalu kita lakukan pemipetan untuk simplo. Kemudian kita pipet lagi untuk pemipetan duplo.
sudah memiliki sampel simplo dan duplo. Kemudian kita sandingkan dengan dari standar. Jangan lupa untuk penetapan tiamin, karena pelarutnya adalah HCl 1:60, maka belangkonya tidak perlu menggunakan labu ukur. Jadi nanti belangkonya kita siapkan saja HCl 1:60 ini dalam piala gelas yang kita akan gunakan sebagai belangko. Lanjutkan dengan melakukan pengenceran untuk dari standar 1 sampai dari standar terakhir, kemudian simplo dan duplo. Kemudian kita lakukan penyekaan, kemudian kita himpitkan dengan HCl 1:60. Perlakuannya sama untuk dari standar pertama sampai simplo dan duplo. Setelah dari standar dan sampel, kita encerkan dengan HCl 1:60 dan kemudian kita himpitkan, kita lakukan homogenitas. Setelah larutan darah standar dan sampel kita homogenkan, larutan ini siap kita ukur menggunakan